Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Asani al-qiblatu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Asani utawi perkara kang kaping pindho, fima yujtanabu fihi ay fi shaum. Perkara nomor 2 yang hendaknya ditinggalkan, dijauhi, dihindari ketika seseorang sedang dalam keadaan berpuasa iku al-qiblatu ngambung, berciuman. Qalat dawuh sapa Aisyatu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ing dawuh kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun. Kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yuqabbilu ngambung sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi iku shaimun poso, wong kang poso. Wa yubashiru lan gepok sinten Kanjeng Nabi wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku shaimun wong kang poso. Walakinnahu lan tetapine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku amlakukum, luwih ngempet-ngempete sira kabeh li irbihi maring hajate utawa syahwate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mencium Sayyidah Aisyah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan berpuasa, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyentuh Sayyidah Aisyah, bersentuhan kulit, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dalam keadaan berpuasa. Akan tetapi ditegaskan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda dari kita semua. Beliau itu adalah seseorang yang paling mampu untuk menjaga diri, paling mampu untuk mengendalikan syahwatnya. Imam An-Nawawi menjelaskan terkait dengan hadis niki, innal qiblata fis shaum laisat muharramah, bahwa berciuman di dalam berpuasa itu tidaklah haram. Alaman lam tuharrik syahwatahu, bagi orang yang berciuman itu tidak mempengaruhi atau tidak membangkitkan syahwatnya. Walakin al-aula lahu at-tarku. Namun yang lebih afdol, yang lebih utama bagi orang yang berpuasa adalah meninggalkan qiblah tersebut, meninggalkan atau menjauhi berciuman. Wala yuqalu innaha makruhah lahu. Dan juga tidak dikatakan bahwa qiblah itu hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa. Wa inna ma qala asy-Syafi'i innaha khilaful aula fi haqqihi ma'a thubuti anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluha. Namun Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa qiblah itu khilaful aula, nulayani perkara kang luwih utama. Fi haqqihi ing dalam hakiman ma'a thubuti anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku kana yaf'aluha. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam iku yu'manu fi haqqihi mujawazatul qiblah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan demikian, yakni berkublah, berciuman ketika berpuasa, adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang aman dari melewati batas kublah tersebut. Jadi tidak sampai membangkitkan syahwat. Sedangkan kublah ini bagi orang selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikhawatirkan membangkitkan syahwat. Wa yukhafu ala ghairihi mujawazatuha kama qalat Aisyah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Sayyidah Aisyah dalam hadis tersebut. Walakinnahu amlakukum liirbihi. Adapun hukum berciuman ketika berpuasa bagi orang yang tidak bisa mengendalikan syahwatnya, yang mana dengan berciuman itu dia bangkit syahwatnya, maka berciuman itu hukumnya haram. Wa amma man harrakat, anapun utawi sapane wong harrakat kang ngobah-ngobahaken apa al-qublah syahwatahu ing syahwate man, fahiya mongko utawi qublah iku haramun haram fi haqqihi ing dalam hakiman alal aswah menurut pendapat kang aswah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Kemudian Syekh Izzuddin bin Abdissalam berkata, "Faman kana syaikhan ya'manu ala nafsihi min tahriki syahwati." Faman utawi sapane wong iku kana ana sapa wong iku syaikhan wong sepuh ya'manu kang rasa aman sapa man ala nafsihi ing atase awak dheweke iku man min tahriki syahwati saking oleh ngobah-ngobahake syahwat wa ifsadi sumi lan ngerusak poso fala ba'sa mongko ora ana bahaya iku maujud. Syekh Izzuddin berkata, barang siapa yang sudah tua, yang mana dia aman, dia merasa aman atas dirinya sendiri dari bergejolaknya syahwat dan rusaknya puasa dari berciuman tersebut, maka tidaklah mengapa, tidak berbahaya. Wa ingkana lan lamun ana sapa man iku syaban wong kang nom la ya'manu kang ora aman sapa syab min dzalika saking mengkono-mengkono tahriki syahwat wa ifsadi shaum kurihat mongko den makruhaken apa al-qublah lahu kadue man lima fiha min ta'ridil ibadah lil ifsadi maring pengrusakan wal mukhatarati lan bahayaaken biha kelawan ibadah. Sedangkan bagi orang yang masih muda misalnya, yang dia tidak bisa menjamin keamanan dirinya sendiri dari bergejolaknya syahwat dan rusaknya puasa oleh sebab karena berciuman, maka hukum berciuman baginya ini hukumnya makruh. Karena bisa merusak, membahayakan ibadah puasanya sendiri. Ini yang sudah dijelaskan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Kemudian, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Badruddin Al-Aini di dalam kitab Umdatul Qari disampaikan makna ucapannya Sayyidah Aisyah dalam hadis Rasulullah SAW tadi, annahu yambaghi lakum al-ihtiraz anil qublah, bahwa yang seyogianya dilakukan bagi kita itu adalah menghindari berciuman. Wala tatawahhamu, dan jangan sampai kita merasa, jangan sampai kita mengira bi anfusikum dengan diri kita sendiri mislahu fistibahatiha ing dalam amrih menangaken al-qublah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam iku yamliku nafsahu wa ya'manu al-wuqu'a fima yatawalladu minhu. Kita jangan sampai menganggap diri kita itu seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kondisinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mampu mengendalikan dirinya sendiri, diri beliau sendiri, dan beliau aman dari apa yang akan terjadi, apa yang akan timbul
konsekuensi apa yang timbul dari kublah tersebut. Sedangkan kita tidak aman dari itu. Maka bagi kita yang bagus adalah ihtiroz, jadi menghindari kublah ketika berpuasa. Sebagai catatan tambahan, bahwa kublah yang tadi disebutkan dan juga al-mubasyarah ketika berpuasa tadi, ini di luar konteks sampai menghisap lisan, menghisap lidah, kemudian menelan ludah orang lain, menelan ludah istri. Jadi, ketika seseorang mencium sampai menghisap lidah, bersamaan dengan itu menelan ludah istri, maka ini menjadi masalah yang lain. Karena hal ini membatalkan puasa secara mutlak, baik itu dengan syahwat ataupun tidak. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Kemudian bagaimana hukumnya kalau seseorang yang berpuasa, dia menelan ludah sendiri? Maka di sini tidak membatalkan puasa. Wala yafturu bibal'i riqihi min ma'adanihi. Tidak masalah dia menelan ludahnya sendiri dari tempat atau sumber ludah itu di dalam mulutnya sendiri. Ini menurut kesepakatan para ulama. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kublah di sini yang dibahas di dalam bab aslani ini, yang dilarang atau yang seyogianya dihindari oleh orang yang berpuasa ini adalah kublah syahwat. Yakni kublah karena rasa syahwat, sebagaimana kublahnya seorang suami kepada istrinya di bibir. Karena memang kublah itu ada 5, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi. Kublah itu ada 5. Yang pertama kublah mawaddah, seperti halnya kublahnya orang tua kepada anak di pipi. Yang kedua kublah rahmah, jadi sebagaimana kublahnya anak kepada orang tua di atas kepala. Kemudian yang ketiga ada kublah syafaqah, sebagaimana kublahnya seorang saudara perempuan kepada saudara laki-lakinya di kening. Yang keempat kublah tahiyyah, kublah penghormatan, yakni kublahnya seorang mukmin kepada mukmin yang lain di tangan, yakni kepada ulama, kepada orang yang lebih sepuh dan seterusnya. Jadi yang dimaksud sekali lagi di dalam konteks pembahasan ini adalah kublatus syahwat, sebagaimana kublahnya seorang suami kepada istri di bibir. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.